Pasien yang positif terpapar virus corona di Indonesia ini Indonesia. bertambah. Presiden Joko Widodo mengumumkan. Selamat bagi kita semua dan selamat malam. Giat pencegahan virus COVID-19. Sekarang kita sudah tanggap darurat. Kami mohon menjadi perhatian. Jangan patah semangat, jangan membuat panik warga masyarakat. Kemudian kami berharap petugas untuk jaga kesehatan. Untuk kesadaran masyarakat Cepu sendiri masih kurang, terutama pendatang-pendatang yang dari luar Cepu. Kalau orang Cepu sendiri mungkin udah. Ya tapi mau gimana lagi ya kan? Kitanya ya tetap berjuang, ya tetap jualan ya kan. Daripada tidak ada pemasukan, ya, warung tetap sepi. Dampak dari corona ini bukan saya saja, dari semua pedagang kaki lima yang ada di Cepu itu sebenarnya juga mengeluh, Mas. Kalau malam diobrak-abrak Satpol PP itu. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi berbasis riset di Indonesia. Sesuai dengan namanya, mahasiswa Universitas Diponegoro diharapkan memiliki sifat-sifat seperti Pangeran Diponegoro. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu upayanya adalah mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Dalam mengamalkan pengabdian masyarakat, Universitas Diponegoro memiliki program KKN atau kuliah kerja nyata yang diwadahi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro. Bertujuan untuk memberikan pengabdian, mahasiswa diharapkan untuk membantu pembangunan desa sesuai dengan apa yang telah didapat selama berada di bangku perkuliahan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pandemi COVID-19 memaksa tim 2 KKN Undip periode 2021 untuk pelaksanaan KKN dari domisili masing-masing. Mahasiswa diminta untuk mengabdikan dirinya di kampung halaman masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Andra Dharmanugraha, mahasiswa Departemen Informatika tingkatan 2018, salah satu peserta tim 2 KKN Undip periode 2021 di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kelurahan Cepu merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Cepu. Bertempat di sebelah utara Kecamatan Cepu, kelurahan ini terdiri dari 17 dusun yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Karangboyo di sebelah utara. Sedangkan di sebelah selatan, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Balun. Lalu di bagian timur dan barat, kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kelurahan Ngelo dan Kelurahan Tambaromo. Sebagai daerah sentra di Kecamatan Cepu, didukung dengan berbagai fasilitas publik seperti instansi pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, dan lainnya, menjadikan Kelurahan Cepu sebagai kelurahan yang memiliki banyak potensi. Potensi tersebut diantaranya adalah sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga, sektor industri menengah dan besar, hingga sektor jasa. Masyarakat Kelurahan Cepu didominasi dengan warga Muslim sebanyak 13.422 warga. Diikuti dengan warga Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya,
yang masing-masing terdiri dari 813 warga, 752 warga, 43 warga, 7 warga, dan 2 warga. Segala keberagaman yang ada di Kelurahan Cepu ini menciptakan kedamaian dalam bertoleransi. Hal ini karena banyaknya warga Cepu yang berasal dari berbagai suku dan daerah, sehingga warga Cepu sendiri sudah membudayakan toleransi sejak zaman nenek moyang. Menurut data profil Dukcapil Kabupaten Blora tahun 2019, mayoritas pendidikan akhir warga Kelurahan Cepu berada di tingkat SLTA sederajat, yaitu sebanyak 4.626 warga. Diikuti dengan tidak atau belum sekolah dan tamat SD sederajat. Rendahnya tingkat pendidikan di Kelurahan Cepu ini berbanding lurus dengan kualitas SDM yang ada di Kelurahan Cepu. Rendahnya SDM di Kelurahan Cepu berdampak pada sulitnya pelaku ekonomi untuk menghadapi globalisasi dan digitalisasi, ditambah dengan pandemi yang datang secara tiba-tiba. Pandemi di awal tahun 2020 lalu menjadi pukulan berat bagi seluruh bangsa Indonesia di seluruh sektor, termasuk sektor perekonomian. Kegiatan perekonomian terpaksa harus berhenti sejenak untuk memerangi pandemi ini. UMKM, yang merupakan sektor ekonomi di tengah warga, menjadi salah satu korban dari kejadian tidak terduga ini. Ratusan hingga jutaan omset warga terpaksa terduduk tanpa ada perputaran modal. Begitu juga kenyataan yang harus diterima oleh pelaku UMKM di Kelurahan Cepu. Adanya kebijakan dari pemerintah untuk membatasi aktivitas warga, mulai dari PSBB hingga PPKM, memaksa pelaku UMKM di Kelurahan Cepu untuk mengurangi interaksi langsung dengan konsumen. Banyaknya pelaku UMKM yang gulung tikar karena tidak dapat beradaptasi menjadi salah satu permasalahan yang harus segera ditangani. Upaya digitalisasi pasar dengan mengembangkan platform web dan edukasi pemanfaatan layanan ojek online ini menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekaligus membantu pemerintah dalam menaati protokol kesehatan. Menurut saya, apa yang diberikan oleh mahasiswa KKN Undip sangat bermanfaat karena di masa pandemi seperti saat ini sangatlah susah untuk beraktivitas, terlebih saat ini adalah PPKM. Dan saya melihat bahwa dengan edukasi yang diberikan oleh mahasiswa KKN ini, saya dapat berkegiatan dan menjalankan usaha saya melalui Grab Merchant, dan sekarang proses jual beli dan usaha saya menjadi lebih mudah dan kembali lagi naik yang sebelumnya saya masih melakukan secara manual untuk pemesanan dan lain-lain. Dengan adanya edukasi ini, saya jadi lebih paham tentang pemanfaatan teknologi dan saya menjadi lebih mudah dalam melakukan kegiatan dan dalam menjalankan usaha saya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kalau saya nilai secara global, ya sudah cukup bagus. Untuk sosialisasinya sudah bagus. Sosialisasi di media sosial sudah bagus. Mungkin yang perlu ditingkatkan itu preferensi dan gaya bahasanya. Karena kondisi kita pandemi, ya otomatis apa yang jenengan mungkin sedikit ilmu yang bisa jenengan sharingkan ke warga Kelurahan Cepu itu bisa dinikmati walaupun secara online. Kemarin sudah dipaparkan bagaimana kita mengantisipasi vaksin, efek-efek vaksin, terus sisi positif dari vaksin, terus bagaimana cara jenengan menyikapi mungkin warga-warga, bagaimana disiplin prokes tapi juga ditunjang dengan menjaga imunnya. Itu juga sudah disampaikan. Kemudian dari sisi IT, Mas Andra juga sudah menyampaikan tentang pengelolaan UMKM secara online. Kelompok UMKM itu terbentuk juga baru aja karena kondisi pandemi ini, tapi setidaknya itu merupakan ilmu baru buat mereka. Jadi matur nuwun sekali
jenengan sudah ikut berbagi ilmu